Pernah sekali saya melihat juga seorang tua, saya nggak lihat langsung nih, waktu dia mati. Tapi saya tahu di minggu itu ketika saya layani, nggak semua orang yang saya layani menerima Tuhan loh. Dia melihat ular, lalu dia melihat penyiksaan. The same Jesus. Same Jesus. Ibu gembala saya yang di Kanada, gereja pertama yang saya berintiman dengan Tuhan. Saya bangun keintiman dengan Tuhan bukan hanya soal memenangkan jiwa, itu iya. Saya kan datang, saya kemarin waktu lagi breakfast, saya sudah tinggal di Jakarta, dan penting kita sungguh-sungguh dan jadi berkat. Semua bonus dari Tuhan. Kejar apa sih? Saya tanya sih, kejar apa? Saya nggak ngomong gini, kalau gini keluar dari orang yang malas, jangan didengarlah, dia alasan nggak mau kerja. Saya kerja mati-matian, jangan pernah anggap pendeta kerjanya apa, ikut saya Anda muntah darah. Cuman bedanya satu, orang kerja di dunia sekuler termotivasi money, kami tidak termotivasi money. Kami mengadopsi problema orang, seolah-olah itu problema kami. Makanya muntah darahnya di sini, Anda pasti tidak tahan lah. Sama-sama sibuknya mungkin kita 11-12 kalau orang-orang di sini lembur terus. Tapi Anda pasti akan lelah kalau tidak terpanggil sebagai hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan motivasinya adalah Tuhan. Kalau Anda dengar suara kata-kata seperti ini dari orang yang malas bekerja, monggo silahkan, Anda lupakan. Saya tidak kalah gigihnya bekerja dengan siapapun di ruangan ini. Seperti Paulus katakan, kadang-kadang saya kurang tidur. Khotbah 18 kali, khotbah baru dalam seminggu. Meeting ini, meeting itu. Tapi saya tahu apa yang saya cari. Do you know what you're looking for? Saya tahu apa yang saya cari. Anda tahu nggak apa yang Anda cari? Kejar apa sih? Sorry ya, nggak lama lagi mati. Siapa yang menikmati itu? Kata Yesus pada si kaya yang bodoh. Siapa yang menikmati itu semuanya? Bocor nanti. Pasti 100% bocor kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Kalau tidak mengejar Tuhan dulu. Bocor 100%. Jadi masa hidupmu 40 tahun itu dikasih orang lain gitu aja yang tidak akan peduli sama dirimu dan keluargamu. What are you looking for? What are you fighting for? Yesus itu yang patut kita perjuangkan dulu dalam hidup ini. Karena dialah yang kekal. Naiklah kemari. Rapture akan terjadi. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Berarti di sorga dan di dalam hadirat Allah ada banyak wahyu untuk masa depan kita dan masa depan dunia. Saya yakin dunia ini akan semakin tidak menentu. Kita mesti banyak berdoa bukan supaya kita tahu, kita harus berdoa supaya Tuhan kita serahkan semua pada kendalinya. Kenapa dunia ini sekarang dalam masalah? Karena manusia mengendalikannya. Manusia yang tidak percaya Tuhan. Aku akan menunjukkan kepadamu, kata Yesus Kristus kepada Yohanes, kamu naik ke sini ya. Kalau dari bawah kamu nggak kelihatan. Kamu mau tahu, kamu naik. Luar biasa. Dunia ini nggak tahu apa-apa. No one is a leader in this world. Nggak percaya? Coba lihat. Coba lihat ya. Orang-orang biasa seperti kita, jelata, nggak punya kuasa perorangan. Power kita adalah in numbers, dalam jumlah angka. Tapi numbers don't save you personally. Angka tidak menyelamatkanmu. Misalnya kita itu rame, kuatnya rame-rame, jumlahnya juta. Kita bagian dari itu. Bahkan kalau perlu kita pakai seragam yang sama dan ditakuti. Bahkan oleh orang-orang di tempat-tempat tinggi. Tapi kalau Anda lapar, 1.000.000 orang sekelilingmu juga nggak akan bisa bantu. Mau pakai bajunya sama pun, Anda kiri kanan minta roti juga nggak semua orang peduli. Sebenarnya kita punya kekuatan dalam angka, tapi perorangan tak punya kuasa. Sedangkan naik ke atas lagi, coba ditarik terus dalam mata rantai rimba dunia. Mata rantai food chain itu.
Kalau Anda lihat ada singa, ada hyena, turun ke bawah sampai kutu. Tapi kalau Anda lihat yang paling atas juga, akhirnya semua juga takut kepada massa. Takut dengan sesuatu yang sifatnya itu berjumlah banyak. Kalau semuanya orang-orang di titik-titik atas takut dengan bawah ditindas atas, takut atas. Sebenarnya siapa sih leadernya? Nggak ada. Everything is by polling. Dan segala sesuatu harus disurvei dulu. Demikian pula ekonomi dunia. Semua pakar seringkali salah, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Basically in this world, you don't know nothing. You're leader of nothing. Di dunia ini, tidak ada orang yang tahu apa-apa. Tidak ada orang memimpin apa-apa. Yang mimpin pun takut kepada yang dia pimpin. Yang dipimpin, takut kepada yang memimpin. Nggak ada yang mimpin. No one really leads anything. Makanya Tuhan Yesus berkata sama Yohanes, get out, naiklah kemari, come up, I will show you something greater. Come up. Saya dorong kepada setiap anak-anak Tuhan di bidang apapun juga, sektor apapun Anda berada, untuk mencari wajah Tuhan dengan rajin. Pagi-pagi bangun dulu berdoa, supaya kita tahu sesuatu dari kacamata Tuhan. Tuhan gak pakai kacamata dari sudut pandangnya. Kita supaya tahu, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan. Kamu gak naik, aku gak nunjukkan. Kalau kamu gak naik, kamu pikirannya kan sama rata dengan semua. Tunggu-tungguan. Ini takut itu takut ini. Siapa yang dia takuti? Paham maksud saya? Ini bilang begitu, itu bilang begini. Yang benar yang mana? Hanya ada maksimal prediksi. Tapi kalau kamu mau tahu sesuatu dari aku, kamu naik kemari. Upgrade yourself spiritually. Naik ke sini, aku akan tunjukkan sesuatu kepadamu apa yang harus terjadi sesuatu ini. Saya punya suatu keyakinan yang kokoh bahwa di sorga, bukan hanya ada kitab kehidupan, tapi semua kitab kita, kitab harian kita sudah ada di tangan Tuhan. Dan di dalam hadirat Allah ada bocoran. Makanya saya tidak berani mengarungi hidup ini tanpa mendekat pada Tuhan dulu. Karena saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak bisa taruh percaya pada daging dan darah, pada manusia siapapun, pakar pun dan sebagainya. Siapa pernah prediksi? Bukannya zaman pandemi yang jatuh yang besar-besar. Nggak pernah tahu Anda. Kalau Tuhan goncangkan, semua akan kecele bersama. You don't know anything. You can only live in His perfect plan. Kita hanya bisa hidup di dalam rencananya yang ajaib. Sebelum pandemi itu, saya nggak tahu kenapa tim media kami itu bengkak luar biasa. Gereja pada saat-saat saya mengalami pencobaan di dalam pelayanan saya. Pencobaan terberat mungkin, salah satu pencobaan terberat dalam karir pelayanan saya. Tapi tim media luar biasa banyak. Saya pikir buat apa? Aduh Tuhan gimana? Tapi mereka itu orang-orang loyal. Masuk pandemi, ternyata kurang-kurang orang. Luar biasa. Kita tuh mengalami yang namanya itu timing Tuhan yang tidak bisa duga. Apa yang terjadi di dunia kita nggak tahu. Kalau Tuhan memberitahu sesuatu itu nggak tentu dirimu tahu. Tapi tiba-tiba Anda kerjakan aja. Tiba-tiba Anda sudah berada di sana. Seperti seolah-olah sudah dituntun Allah. Sebagian daripada apa yang Allah beritahu kepada anak-anaknya, kalau anak-anaknya itu rajin cari wajahnya. Jika anak-anaknya sungguh-sungguh beribadah, bukan liturgi saja, tapi sungguh-sungguh dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Jika anak-anaknya itu mendahulukan kerajaan Allah, sebagian daripada yang Tuhan mau beritahukan, itu Tuhan beritahu sesuatu, sungguhan berupa informasi ilahi. Ini. Tuhan beritahukan. Tapi ada kalanya, Tuhan juga beritahukan sesuatu tanpa kita tahu. Tapi kita sudah tanpa sengaja, tanpa kita menyadari, kita sudah dituntun ke sana. Kita sudah ke situ. Waktu terjadi boom pandemi, ternyata tim media kita busy sekali. Saya kira segitu itu tadi sudah
terlalu banyak besar pasak dari tiang, ternyata siapa sangka tiangnya segede itu nanti waktu pandemi. Itu our team, media team so busy. Our church, gereja kita itu bertumbuh dahsyat waktu pandemi karena persiapan yang tidak kita sengaja. Orang dunia bilang itu hoki, saya bilang itu tuntunan Allah. Otakku hanya bisa terima segini. Tapi orang yang berbahasa lidah, berdoa untuk future yang dia tidak tahu, tidak ada bocoran halus di sini. Dia sudah dituntun oleh Allah. Barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Karena itu saya nggak berani fight dalam hidup ini di level saya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Suatu saat Anda pasti akan keceleh, 100%. Tapi Tuhan berkata, naiklah kemari, up. Waktu pikiran saya berkata demikian, saya perbaharui dengan firman. Bem. Tuhan selalu suruh saya up. Kalau kamu mau menang, kalau kamu mau lihat glory, bukan berarti mulus selalu hidupmu. Kalau kamu mau melihat campur tangan Allah, naiklah ke sini, come up. I'll show you something. I know what no one knows in your life. Aku tahu sesuatu yang tidak seorang pun tahu di hidupmu. Aku tahu sesuatu yang seluruh bumi pun tidak tahu. Mau di polling, mau di survei, mereka nggak duga. No one predicts what I'm about to do. Kamu mungkin juga nggak tahu, tapi aku siapkan kamu ke situ. Saya selalu belajar mendekati, cerita hidup saya cuma satu, mendekat sama Tuhan. Kalau enggak ya, kalau saya nggak mulai saya nggak mendekat sama Tuhan, nanti isinya cuma apes melulu. Bukan berarti kalau hidup dalam Tuhan itu selalu beruntung, enggak. Tapi selalu apes melulu. Tahun 97 Desember saya dibangunkan pukul berapa itu, 5-6, itu saya di Kanada. Anda tahu kalau bulan Desember, kalau yang pernah sekolah di luar, di daerah-daerah dingin, itu malam masih, matahari belum mau terbit itu. Jam 8 juga masih gelap. Dingin lagi, maunya di dalam selimut, saya dibangunkan, saya doa. Nangis sejadi-jadinya bulan Desember, siapa ngerti? Saya nggak tahu siapa, saya nggak sedih, saya nangis. Kenapa saya nangis? Hati saya itu digemburkan dulu. Ternyata tahun 98 terjadi kerusuhan. Terjadi suatu perkara yang dahsyat di negeri kita. Saya sudah disiapkan untuk kembali pulang. Tiket saya itu 14 Mei 98, saya sudah beli dari tahun 97 akhir. One way tiket. Nggak kembali lagi ke situ. Hati saya digemburkan, mana pernah tahu ternyata. Saya nggak tahu, kalau Tuhan beritahu saya, pasti saya meledak, saya nggak akan percaya. Maka itu yang Tuhan beritahukan, nggak tentu kita tahu. Tapi Tuhan sudah investasikan sesuatu dalam diri kita untuk siap menyongsong itu. Waktu 14 Mei, semua orang berkata, jangan ke Indonesia segalanya, saya berlutut di samping ranjang saya. Sebelum ke airport pagi hari, pesawat saya siang, hati saya setiap kali mikir Indonesia nangis saya. Saya bilang, saya pulang. Teman-teman saya bilang, gila lu kamu pulang. Ya biarin, terserah. Mending saya dibilang gila, tetapi saya taat. Saya pulang. Itulah permulaan cikal bakalnya pelayanan saya hingga hari ini. Kalau saya nggak pulang, mungkin hari ini saya juga tidak ada di Indonesia. Nggak ada saat teduh bersama. Paham maksud saya? Saya nggak berani jauh sama Tuhan, karena walking with Jesus means berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, bergaulkan dengan Allah berarti you are 3 steps earlier than the world. 3 langkah lebih dini daripada dunia. Anda tidak akan pernah tersapu dengan arus bumi, Anda sudah disiapkan dulu. Saya nggak berani. Detik di mana saya berhenti bergaul karib dengan Tuhan, naiklah kemari, Anda akan mulai lihat setiap keputusan itu berabe semua. Semua berdasar kepinteran, kepandaian, sok pinter, sok jago. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, Yeremia 17. Masa bagus datang, dia selalu akan tidak jodoh dengan itu. Selalu apes melulu. Jangan kira Anda pintar, saya pintar. Jangan kira kita itu sudah pengalaman. Pengalaman apa sih? Pengalaman kita dulu kita berhasil. Itu nggak menjamin, karena depan ada banyak hal yang tidak bisa Anda jamin. Saya nggak berani tanpa Tuhan. Makanya Tuhan berkata, come up if you want to know something. Come up itu berarti go down on your knees. The only way up is to go way down.
Nah, barang siapa meninggikan diri, Tuhan rendahkan. Satu-satunya jalan untuk diangkat Tuhan adalah merendahkan diri. Kata naiklah kemari, pertama bicara tentang rapture, kenaikan. Tapi juga bicara terlebih dahulu tentang pengalaman Yohanes di Patmos. Tapi ini juga bicara kepada kita tentang hidup doa. Kalau Tuhan berkata, come up, naik ke sini. Itu berarti Tuhan suruh kita berlutut di bawah kakinya. Satu-satunya elevator, liftnya Tuhan itu adalah doa. Makanya hari-hari ke depan, apalagi tahun 2024, ada banyak sekali pergeseran di dunia. Anda akan melihat pemain baru, pemain lama hilang, pemain baru datang, orang kaya baru, orang miskin baru akan bergelimpangan di tahun 2024. I wish I can say to all of us, good luck. We don't need luck. We only need not good luck, good God. Kita tidak perlu good luck, kita perlu good God. Allah yang baik. Saya nggak berani